Bapak Ibu, saya ingin coba menyampaikan terkait kemasan pangan. Setelah kita punya produk pangan, Bapak dan Ibu, aman. Terus kemudian akan kita jual. Apakah mungkin kita jual begitu? Misalnya minyak goreng dibawa pakai tangan? Tidak mungkin kan ya, Bapak dan Ibu? Oleh karena itu, dia harus dikemas terlebih dahulu. Nanti diberikan penjelasan dalam bentuk label. Nah, label nanti kemudian selesai akan ada penjelasan. Nah, barulah bisa kita jual retail. Nah, untuk kemasan pangan ini juga harus aman. Oleh karena itu, simak catatan-catatan saya berikut ini ya. Pertama, terkait dengan definisi. Definisi kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik dia bersentuhan langsung atau tidak bersentuhan langsung. Kalau bersentuhan langsung, kita sebut kemasan itu menjadi kemasan primer. Kalau dia tidak bersentuhan langsung, bisa sekunder, tersier, dan seterusnya. Ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Next, Mbak Nidia. Ya, sebenarnya apa fungsi dari kemasan pangan? Selain tadi untuk mewadahi, dia juga untuk mengawetkan bisa, Bapak dan Ibu. Kemudian untuk melindungi, bahkan untuk transportasi. Seperti ada pada gambar ya. Nah, kemudian apalagi fungsi kemasan pangan? Tadi yang saya sampaikan, informasi. Yaitu dengan nanti ditempelnya atau dicetaknya label di kemasan tersebut. Artinya ada komunikasi di sini. Ya, antara pelaku usaha dengan nanti pembeli atau penggunanya, dalam hal ini masyarakat, ya. Itu fungsi komunikasinya. Fungsi promosinya ada lagi. Nah, kadang-kadang masyarakat membeli suatu produk pangan, kadang-kadang mohon maaf tidak melihat produknya, tetapi kemasannya menarik, bagus gitu kan. Apalagi anak-anak kita ya, aduh itu bagus banget Bu, mah saya beli deh gitu. Tahu-taunya dia buka isinya, dia keluarkan isinya, kemasan yang diambil. Isinya nanti buat ibunya atau bapaknya. Nah, itu salah satu contoh. Tapi yang terakhir tidak demikian seharusnya ya. Lanjut, Mbak. Ya, sebenarnya kemasan apa sih yang diinginkan oleh masyarakat? Hasil survei menyatakan bahwa tentunya kemasan tersebut harus mewadahi pangan dengan harga yang semurah-murahnya. Namun syarat keamanannya tinggi ya di sini. Yang pasti memang memenuhi keinginan konsumen, yang pasti juga menjaga keamanan pangan, dan yang terakhir ini berdampak lingkungan sekecil mungkin. Mungkin beberapa tahun terakhir ini banyak kemasan-kemasan pangan, mohon maaf mungkin saya sebutkan, yaitu dari plastik yang katanya dapat mencemari laut kita. Tapi sebetulnya bukan kesalahan kemasannya ya Bapak dan Ibu, tapi kesalahan yang membuang sampah-sampah tersebut tidak dengan cara yang tepat. Ya, lanjut. Nah, kenapa atau mengapa sih kemasan itu perlu diatur? Bapak dan Ibu, kemasan pangan ini akan ada terjadi perpindahan apabila dia dimasukkan ke dalamnya suatu pangan, kemudian kemasan pangan ini akan melepaskan zat-zat atau kita sebut migran-migrannya ya, dari kemasan itu kepada si pangan di dalamnya. Nah, di mana migran itu tadi berupa cemaran yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlulah diatur keamanan kemasan pangan. Lanjut, Mbak. Ya, Bapak dan Ibu, gunakanlah peralatan atau pengemas yang aman, khususnya yang terbuat dari plastik. Di sini dengan tulisan tara pangan, atau Bapak dan Ibu melihat ada gambar gelas dan garpu, baik itu pada bawah atau atas dari wadah tersebut. Mungkin sekarang di dekat Bapak dan Ibu ada kemasan pangan, mungkin wadah air minum Ibu atau wadah makanan Ibu, Bapak, silakan coba dicari di atas atau di bawahnya, apakah ada gambar seperti ini, gelas dan garpu, atau ada tulisan tara pangan. Ya, insya Allah ini sudah aman digunakan untuk kemasan pangan. Kita acu kemana? Acu Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2010 tentang
logo tara pangan, dan kode daur ulang pada kemasan plastik. Lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, tadi juga baik bahan tambahan pangan maupun bahan penolong ataupun yang sebelumnya kemarin kategori pangan, itu ada regulasi-regulasi terkait. Nah, untuk kemasan pangan, sama Bapak dan Ibu, ada regulasi terkaitnya. Sudah pasti tentunya yang utama adalah undang-undang. Balik lagi kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kemudian, di dalam undang-undang ini ada pernyataan. Setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemudian ada turun di Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang kemasan pangan. Ini juga dinyatakan bahwa sama senada dengan Undang-Undang Nomor 18, namun di sini nanti ada pernyataan siapa yang mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi ini. Nah, kemudian Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan. Disinilah ada pernyataan bahwa zat kontak pangan, keamanan bahan kontak pangan yang melalui uji migrasi yang kita atur di dalam Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 yang merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Lanjut, Mbak Nindya. Ya. Ketentuan lain tentang kemasan pangan, ini ada di beberapa peraturan, mungkin Bapak dan Ibu bisa membaca. Pada umumnya itu banyak di Peraturan Menteri Perindustrian, karena memang Kementerian Perindustrian adalah yang mengampu untuk kemasan pangan. Ya. Kemudian ada juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, terkait tentu logo-logo eco-label, ya, baik yang logo eco-label Indonesia ataupun yang swadeklarasi Indonesia. Lalu apalagi standar nasional Indonesia. SNI tentang kemasan pangan, baik itu komoditi kemasannya maupun cara-cara uji kemasan tersebut ada di standar nasional Indonesia. Lanjut. Ya, mungkin kita langsung beralih kepada Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan. Ini ada 13 pasal, 5 lampiran. Secara umum mungkin akan saya sampaikan bahwa di pasal 2 peraturan ini berlaku untuk kemasan pangan baik yang original maupun yang daur ulang. Kemudian kalau di pasal 3 bahwa setiap orang yang memproduksi pangan, maka kemasan yang digunakannya itu harus yang aman atau tidak kesehatan manusia. Lanjut. Di pasal 4 ini ada mengatur terkait zat kontak pangan, ya. Zat kontak pangan tertentu tersebut itu nanti ada di lampiran, ya. Terkait dengan zat kontak pangan di lampiran 1 itu kemarin ada pertanyaan dari Pak Rozi yang secara karena beliau luring lagi sudah saya sampaikan kalau zat kontak pangan yang di lampiran 1 itu diatur adalah yang dilarang. Oleh karena itu tinta yang diatur atau yang dipertanyakan Pak Rozi kemarin adalah di dalam Peraturan Nomor 20 Tahun 2019 ini adalah yang dilarang. Yang kita lihat apabila ternyata menggunakan tinta yang masuk dalam peraturan ini berarti itu artinya yang dilarang. Begitu, ya. Sudah terjawab ya Bu Meliza? Bu Meliza lagi. Bu Dias, sudah saya jawab itu. Kemudian pasal 5 ini terkait dengan bahan yang diizinkan sebagai kemasan pangan, itu memang ada istilahnya zat kontak pangan dan bahan kontak pangan. Ya, lanjut. Kemudian di pasal 6, ini terkait dengan zat kontak pangan, itu yang diizinkan, itu ada yang batas migrasi, dengan persyaratan batas migrasi, ada yang tanpa persyaratan batas migrasi. Ya, nanti bisa dilihat, ini ada di lampiran 2, 2A dan 2B. Kemudian selanjutnya lanjut pasal 7, Mbak. Ya. Nah, pasal 7 ini bahan kontak pangan sebagaimana dimaksud di sini, yang diatur di sini ada 8. Yaitu ada plastik lapis tunggal, plastik multilapis, kemudian ada karet atau elastomer, kemudian kertas dan karton, penutup atau gasket atau segel, kemudian ada pelapis atau resin,
atau polimer, kemudian ada keramik, gelas, dan logam. Nah, kemarin Bapak dan Ibu mengikuti pretest. Masih ingatkah pertanyaan dalam pretest tersebut? Bapak dan Ibu? Kecuali apa? Bahan pangan alami, bahan kemas alami ya. Mantap. Berarti sudah paham ya? Apakah perlu saya lanjutkan, Ibu moderator? Sepertinya udah pada pintar-pintar ini. Ya. Oke, betul. Jadi nanti pada saat post-test kalau keluar lagi pertanyaan ini, jangan salah lagi ya Bu ya. Jangan bilang elastomer itu boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan saja ya. Lanjut Mbak Nindya. Nah, untuk keamanan kemasan pangan ini, di sini ada bahan kontak pangan. Untuk bahan kontak pangan tersebut, dia migrasinya kita atur itu tidak selalu hanya pada resin dan artikel. Dibedakan menjadi ada dua ya, ada resin dan artikel. Dalam hal kemasan pangan yang berbentuk preform, persyaratan batas migrasinya mengacu kepada artikel. Tapi kalau yang lain bisa kepada resin. Bapak dan Ibu, preform itu apa? Preform itu contohnya botol air minum dalam kemasan yang 600 mili atau 1500 mili, pada saat dia belum di blowing apa bahasa Indonesianya? Tiup. Bercanda sih. Ditiup, itu dia kecil bentuknya Bapak dan Ibu. Ya, seperti botol kecil sekali. Nanti dia di blow, nah itu namanya kita sebut preform yang masih kecilnya itu. Nah, di dalam bentuk preform, dia mengacu kepada persyaratan artikel. Bapak dan Ibu, artikel itu bukan artikel dalam majalah Bapak dan Ibu. Tapi yang dimaksud artikel di dalam kemasan pangan itu seperti botol minum air minum dalam kemasan, terus apa lagi? Botol kemasan yang kecil-kecil itu kalau dalam bentuk kemasan tadi, produk tadi itu kita sebut sebagai artikel ya. Selanjutnya pasal 8. Nah, di pasal 8 ini persyaratan batas migrasi tadi yang dimaksud di sini ditetapkan berdasarkan tipe pangan dan kondisi penggunaannya. Intinya di pasal 8 ini adalah bagaimana dilakukan pengujiannya nanti. Nah, kalau pengujian untuk kemasan pangan itu menggunakan simulan. Simulan itu adalah suatu cairan atau suatu bahan yang dikondisikan sama dengan bahan pangannya, karena pada waktu kita menguji kemasan bukan yang ada pangan di dalamnya, tapi yang sendiri kemasannya itu kita uji. Itu yang disebut dengan kondisi penggunaan yang akan kita uji. Ya. Lanjut. Nah, untuk pasal 9 sama seperti bahan tambahan pangan maupun bahan penolong maupun kemarin kategori pangan, Bapak dan Ibu apabila ingin menggunakan suatu kemasan pangan, namun ternyata belum diatur di Peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 ini, silakan ajukan permohonan kepada kami ya, dengan mengacu kepada lampiran 5 dari peraturan ini. Apa saja yang harus diminta nanti akan kami sampaikan setelah ini ya. Lanjut Mbak Nindya. Nah, pasal 10, setiap orang yang memproduksi pangan dengan menggunakan kemasan pangan dari bahan daur ulang, selain memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peraturan ini, harus memenuhi juga ketentuan cara produksi kemasan pangan dari bahan daur ulang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, yang menetapkan cara produksi kemasan pangan, baik itu yang origin maupun yang daur ulang, itu adalah Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu kami menetapkan di sini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Ya, untuk ketentuan peralihan, tentu di sini ada 12 bulan sudah kami tetapkan ya waktu peralihannya. Ketentuan penutup, peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan 29 Juli 2019. Lanjut. Ini lampiran-lampirannya. Lampiran 1, zat kontak pangan yang dilarang, salah satunya tinta masuk di sini ya, tapi tinta yang dilarang di sini ya. Kemudian lampiran 2, itu ada yang dengan batas migrasi atau tanpa batas migrasi. Lampiran 3, bahan kontak pangan yang diizinkan.
Lampiran 4 tipe pangan dan kondisi penggunaan. Lampiran 5 adalah formulir izin khusus atau izin penggunaan suatu kemasan pangan yang aman. Lanjut. Nah, selain regulasi-regulasi yang sudah saya sampaikan tadi, kami Badan POM juga sudah menerbitkan 2 pedoman terkait dengan kemasan. Pertama yaitu pedoman dan kriteria plastik berbahan polietilen tereftalat daur ulang yang aman untuk kemasan pangan. Kenapa ada ini? Latar belakangnya adanya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Di sini diminta setiap kementerian atau lembaga memberikan dukungan, artinya dukungan terhadap sirkular ekonomi. Nah, Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengeluarkan suatu pedoman di mana nanti ada PET yang katanya banyak menjadi sampah ya, bagaimana bisa didaur ulang atau tidak. Nah, bagaimana proses daur ulangnya? Inilah yang ada di dalam pedoman. Nanti silakan Bapak dan Ibu bisa mengunduhnya di website kami ya, standarpangan.pom.go.id. Lanjut. Yang kedua, yaitu pedoman implementasi Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2019 tentang kemasan pangan. Kenapa kami menyusun pedoman ini? Karena memang Peraturan Badan POM Nomor 20 2019 yang tadi saya sampaikan itu sangat tebal Bapak dan Ibu, khususnya lampirannya. Ya, pada umumnya pengguna katanya kurang memahami. Oleh karena itu, maka kami susunlah pedoman ini. Ya, jadi mungkin silahkan Mbak dilanjut saja. Ya, tujuannya memberikan pemahaman ya terkait implementasi peraturan Perbepom 20 2019 tentang kemasan pangan. Lalu memberikan informasi tentang apa sih pengawasan kemasan pangan di Indonesia, serta tentunya kami berharap adanya peningkatan awareness pelaku usaha dan stakeholder terhadap penjaminan keamanan kemasan pangan yang beredar, ya, agar tidak membahayakan kesehatan. Sasarannya siapa saja? Pengawas keamanan pangan. Kemudian kementerian atau lembaga terkait. Nah, pemerintah daerah kami tolong bantu kami ya untuk bisa memberikan informasi melalui pedoman-pedoman ini tadi. Lalu yang pasti pelaku usaha, baik industri kemasannya sendiri maupun industri pangannya. Lanjut. Nah, persyaratan keamanan kemasan pangan seperti tadi juga sudah saya sampaikan sebelumnya, yang disebut dengan kontak pangan tadi kan ada 8 jenis ya Bapak dan Ibu. Nah, belakangan ini tentu sudah ada pelaku usaha atau sudah banyak pelaku usaha di bidang kemasan pangan yang melakukan inovasi untuk memenuhi keinginan konsumen baik secara ekonomi serta berdampak lingkungan sekecil mungkin. Maka mereka sudah membuat suatu kontak pangan atau bahan kontak pangan yang mungkin tidak spesifik seperti yang 8 yang ada di kiri ini ya. Contohnya ada kemasan komposit, can komposit, kemasan fleksibel multilapis, dan kemasan degradable. Sebagai contoh mungkin saya sampaikan, kemasan degradable, jenis kemasan yang dapat terurai karena pengaruh lingkungan. Ini sudah ada beberapa yang mencoba menyusun atau membuat kemasan degradable terkait dengan pangan, sedang dalam proses kajian untuk degradable ini. Lanjut. Ya, ini ada penjelasan persyaratan keamanan kemasan pangan, contohnya plastik ya. Di sini sebenarnya plastik itu apa? Sudah dijelaskan ya. Kemudian plastik itu bisa dibedakan menjadi 2 jenis. Plastik lapis tunggal yang monolayer dan plastik multilapis dalam hal ini yang multilayer. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, khususnya saya pada waktu itu ya, sebelum saya mengetahui tentang kemasan, saya pikir saset saset untuk saus ataupun kecap bungkusnya dengan bentuk saset itu monolayer. Ternyata setelah saya mengetahui ternyata dia multilayer. Kalau monolayer tentu gampang bocor. Nah, multilayer itu pun ternyata bukan melulu dia berisi jenis-jenis atau zat-zat kontak pangan yang plastik ya. Nah, namun dia bisa berisi ada pengikat di dalamnya. Ya. Nah, pengikat itu bisa masuk sebagai zat kontak pangan. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu perlunya penjelasan ini agar Bapak dan Ibu memahami. Ya, nah, tadi terkait dengan plastik,
silahkan zat kontak pangan bisa dilihat untuk yang di lampiran 1 terkait plastik, berarti ini yang dilarang. Kalau lampiran 2 itu zat kontak pangan dengan persyaratan seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya ya, atau tanpa persyaratan. Kalau bahan kontak pangan yang diizinkan, silahkan lihat di lampiran 3, apakah plastik tersebut sudah cocok. Nah, untuk uji atau pengujiannya, kita acu ke lampiran 4. Lanjut. Ya, ini contoh implementasi persyaratan kemasan botol dari bahan plastik. Apa saja yang harus diuji untuk suatu botol air minum dalam kemasan, misalnya yang terbuat dari polietilen tereftalat? Ada 2, yaitu kita harus mengacu kepada persyaratan umum dan mengacu kepada persyaratan khusus. Kalau persyaratan umum tentu kita harus melihat kepada lampiran 3A, di mana di sini ada persyaratan migrasi total, yaitu 60 BPJ atau 10 mg per desimeter persegi. Lalu ada total logam beratnya, sekian, ya Bapak Ibu tidak perlu menghafal, nanti tentu laboratorium yang akan langsung mengimplementasikannya. Namun Bapak dan Ibu sebagai pelaku usaha juga harus tahu, jangan sampai kita menyampaikan, tolong diuji sesuai peraturan Badan POM nomor 20 2019. Nah, lalu mereka uji, tapi Bapak dan Ibu sendiri tidak tahu apa sih sebenarnya yang diuji untuk kemasan ini, gitu ya. Nah, kemudian ada juga persyaratan khusus. Semuanya bisa Bapak Ibu lihat di dalam lampiran 3A yang nanti ada di dalam peraturan Badan POM tentang kemasan ini. Lanjut. Nah, untuk persyaratan pelabelan kemasan, nanti secara spesifik juga sesudah saya akan ada pemberian materi terkait label dan iklan. Namun untuk spesifik ke kemasan, ada tulisan atau logo dan atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan. Bisa berupa eco-label dan kode daur ulang, atau istilah lain yang sama. Nah, sedangkan logo atau gambar terkait dengan identitas dan keamanan suatu pangan dapat berupa logo tara pangan. Seperti di gambar ini ya. Mungkin Mbak Nindya bisa tunjukkan, kalau yang hijau sebelah kiri ini ramah lingkungan. Ini dapatnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sama juga yang sebelahnya, logo eco-label tipe 1, ini yang sesuai deklarasi. Nah, kemudian untuk yang daur ulang, khusus plastik, itu ada 7 ya, ada 7 macam. Apabila Bapak dan Ibu mempunyai botol plastik sekarang mungkin ya di depan Bapak dan Ibu, silakan lihat di bawah botol plastiknya tersebut, apakah ada gambar segitiga circle ini dengan tulisan mana? PET, atau HDPE, atau LDPE, dan seterusnya. Artinya, kalau misalnya PET dengan gambar segitiga circle ini dengan angka 1 di tengah, itu artinya kemasan yang digunakan saat ini ya, yang mungkin Ibu Bapak punya itu adalah hasil daur ulang dari polietilen tereftalat. Jadi plastik polietilen tereftalat. Terus ini juga ada yang LDPE, ada yang PP itu polipropilen, PS itu polistiren itu contohnya styrofoam, ya. Dia polistirennya busa, bisa kaku, ya. Dan yang lainnya ada itu salah satu contohnya adalah polikarbonat. Nah, untuk yang tadi terkait dengan identitas, logo tara pangan sebelah kanan ini ya, itu mengatakan kemasan tersebut. Nanti ini ada Zoom gitu ya Mbak, tiba-tiba. Lanjut Mbak. Laptopnya enggak. Untuk studi kasus yang kedua, contohnya kaleng ya, ada produk kemasan kaleng, apa saja yang harus diuji. Zat kontak pangan yang digunakan dia ada pelapis atau film. Di sini lapisan resin epoksi yang juga mengandung piperazin ya, 1,2 aminoetil piperazin. Nah, ini semua tidak perlu dihafal. Nanti silahkan dilihat saja di peraturan atau di lampiran peraturan tersebut. Lanjut. Nah, ini juga ini untuk yang tadi saya sampaikan ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa saya pernah sebelum saya mengetahui kemasan, saya pikir yang namanya saset itu isinya cuma 1 lapis saja, ternyata tidak. Ini contohnya potato chips, kentang ya. Nah, kentang ternyata kemasannya itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, mohon maaf. Ya. Nah,
Kalau yang bersentuhan langsung dengan si kentangnya sendiri itu LLDPE. Ya, ini kemudian antara LLDPE dan aluminium foil itu ada adesif zat pengikat. Kemudian antara aluminium foil dengan PET itu ada adesif dan print atau tinta. Nah, semua ini harus memenuhi persyaratan. Nah, bagaimana mengujinya? Mengujinya di sini tinggal untuk yang LLDPE apa saja yang harus diuji, yaitu di sini ada ya. Pada Ibu tidak usah menghafal, tapi silahkan dilihat. Kami hanya memberikan contoh bahwa apa saja sih yang harus diuji. Nah, diuji kepada zat kontak pangan yang sudah ada. Misalnya kalau PET tentu terephthalic acid ya, nama zat kontak pangannya. Kemudian fungsinya sebagai media cetaknya nanti ya. Nah, kemudian tintanya inknya ini metil etil keton, boleh itu ya. Kemudian kalau untuk adhesifnya, pengikatnya atau bahan pelapisnya bisa digunakan di etilen glikol acetic acid, itu boleh, dan seterusnya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian parameter ujinya, kalau yang tadi ada oktadienyl tadi, oktadesil 335 di terbutil 4 hidroksifenil propionat, berapa batas maksimalnya? 6 mg per kilogram. Nah, itu silahkan nanti bisa dilihat semuanya di lampiran peraturan ini. Lanjut. Ya, ini tadi saya sampaikan juga bahwa apabila Bapak Ibu ingin menggunakan suatu kemasan pangan, ternyata belum diatur oleh kami di dalam peraturan Badan POM nomor 20 2019 ini, silakan ajukan permohonan untuk pengkajian zat kontak pangan dan bahan kontak pangan kepada Badan POM dengan mengisi formulir yang ada, yaitu pada lampiran 5-nya ya. Di sini ada surat permohonan yang diminta, kemudian ada fakta integritas, dan seterusnya ya. Lanjut. Ya, berakhir juga pemaparan kemasan. Namun ada poin yang harus saya sampaikan untuk mengingatkan Bapak dan Ibu terkait kemasan pangan. Kadang-kadang para pelaku usaha itu hanya berfokus menjaga keamanan tuh hanya di pangannya saja. Salah. Tapi kemasan juga harus diperhatikan. Pangannya aman, kemasannya tidak aman, tetap pangan itu menjadi tidak aman. Oleh karena itu, penutup dari paparan kemasan pangan ini, kemasan pangan merupakan bagian terpisahkan dari pangan itu sendiri. Kemasan pangan mempunyai berbagai fungsi, antara lain sebagai wadah, pelindung, penanganan, selama distribusi, penyimpanan, dan yang penting ada sebagai media promosi. Zat-zat dari kemasan pangan dapat bermigrasi ke dalam pangan. Beberapa zat yang bermigrasi yang kita sebut sebagai migran itu akan berakibat buruk bagi kesehatan. Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan jenis pangannya, kondisi proses pengolahannya misalnya. Semakin tinggi suhu suatu pangan, maka banyak sekali jenis-jenis zat kontak pangan yang akan lepas. Contohnya di dalam polistiren busa itu, kalau kita meletakkan pangan di dalam wadah polistiren dalam keadaan panas dan berlemak, wah bahkan akan banyak sekali monomer atau zat kontak pangan itu lepas ya. Nah, itu yang akan dalam jumlah tertentu dia akan mengakibatkan gangguan kesehatan pada tubuh manusia. Penggunaan kemasan pangan yang tidak tepat tidak hanya dapat memperpanjang masa simpan, juga dapat meningkatkan daya saing produk pangan tersebut. Yang mungkin tadi sudah saya sampaikan juga contoh-contoh gambarnya ya. Terakhir, bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan, khususnya kemasan berasal dari plastik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada hal yang salah atau khilaf atau kurang berkenan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya